Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema bahasa roh yang membangun iman pribadi dan iman jemaat. Bacaan firman terambil dari 1 Korintus 14 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ketika orang membahas topik bahasa roh, tidak jarang menyebutnya dengan sebutan karunia bahasa roh. Padahal bahasa roh sebagai tanda menerima baptisan Roh Kudus dan bahasa roh sebagai karunia bahasa roh adalah dua hal yang berbeda. Menyebutnya dengan menyamaratakan sebagai karunia bahasa roh, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kebingungan dan pertentangan yang tiada habisnya, yang akhirnya banyak orang Kristen menolaknya, bahkan berkata sesat, palsu, dan dari iblis. Padahal bahasa roh adalah fasilitas rohani yang sangat dahsyat dan luar biasa yang telah disiapkan dan disediakan Bapa Surgawi dalam Yesus yang nanti akan diberikan kepada anak-anaknya pada saat Roh Kudus diterima secara pribadi. Pada saat setiap orang percaya menerima baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti memberikan tanda berkata-kata dalam bahasa roh, dan inilah bahasa roh yang pasti dialami atau diterima oleh setiap orang dan semua orang percaya. Inilah bahasa roh sebagai tanda orang percaya dan tidak perlu ada penafsirannya. Inilah bahasa roh yang kita ucapkan kepada diri kita pribadi dan kepada Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, Markus pasal 16 ayat 17, dan 1 Korintus 14 ayat 28. Salah satu maksud dan tujuan Tuhan yang sangat penting memberikan tanda berbahasa roh melalui pembaptisan Roh Kudus adalah supaya kita sebagai anak Allah dapat dan bisa berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan penyembahan, bukan saja dengan akal budi kita, tetapi juga dengan roh kita, dan kita dapat mengucapkannya saat doa pribadi atau secara bersamaan dalam ibadah atau doa penyembahan. 1 Korintus 14 ayat 14 dan ayat 39. Dengan berbahasa roh, kita bisa berdoa secara pribadi dan rahasia dengan Allah. Manusia bahkan setan tidak tahu dan tidak mengerti. Saat berbahasa roh, maka oleh roh kita bisa ucapkan hal-hal yang tidak terucapkan oleh mulut kita yang terbatas. Dengan berbahasa roh, kita membangun iman kita secara pribadi. 1 Korintus pasal 14 ayat 2, ayat 4, dan Roma pasal 8 ayat 26. Selanjutnya Roh Kudus akan memberikan karunia bahasa roh kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya, tidak diberikan kepada semua orang percaya. Karena karunia bahasa roh adalah satu dari 9 karunia penyataan Roh Kudus yang dibahagi-bahagi oleh Roh Kudus menurut kehendaknya. Inilah bahasa roh yang hanya boleh diucapkan maksimal 3 orang dalam satu kesempatan ibadah atau doa penyembahan, dan itu pun harus seorang lepas seorang secara bergantian, dan harus ada penafsirannya, apakah orang itu sendiri atau orang lain. Inilah bahasa roh di mana Allah berbicara kepada manusia. Inilah bahasa roh senolalia, yaitu bahasa yang ada di dunia ini, dan glosolalia yang perlu penafsiran sehingga akan membangun iman jemaat. 1 Korintus 12 ayat 7-11, 1 Korintus 14 ayat 27, ayat 13, dan Kisah Rasul 2 ayat 6-12. Amin. Tuhan Yesus memberkati.